Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat form truth sederhana menggunakan PHP dan database MySQL. Truth sendiri merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. Nah, arti dalam pemrograman ini kita bisa menambahkan data, menampilkan data, mengedit data, dan menghapus data. Contoh yang saya buat di sini adalah from data diri mahasiswa. Nah, dalam project ini saya memiliki beberapa file, yaitu ini ada data diri, edit, PHP, koneksi, proses edit, lalu proses hapus, lalu proses simpan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara kerja dari file tersebut. Oke, yang pertama kita lanjut ke koneksi PHP. File ini sangat penting karena berfungsi untuk menghubungkan program PHP dengan database MySQL. Tanpa koneksi ini, pemrograman tidak bisa membaca atau menyimpan data ke database. Nah, contohnya kodenya kayak gini. Host sama dengan localhost. $user sama dengan t2 root. Dolar pas bisa dilihat sendiri kayak gini. Nah, ini pada bagian ini ya mendefinisikan beberapa variabel yang digunakan untuk koneksi ke database ya. Nah, host ini diisi dengan localhost karena database dijalankan di komputer kita sendiri ya. Nah, gitu. Nah, untuk user biasanya root ya jika menggunakan SMPP gitu. Nah, jika password biasanya dikosongkan. Nah, gitu. Nah, lalu untuk database, nah bisa diisi dengan databasenya kalian gitu. Nah, selanjutnya membahas ini. Nah, koneksi sama dengan MySQL, connect, host, user, password, DB. Nah, baris ini digunakan untuk membuat koneksi antara PHP dengan database MySQL menggunakan fungsi MySQL connect gitu. Nah, lalu bagian ini digunakan untuk mengecek apakah koneksi berhasil atau tidak. Jika koneksi gagal, maka akan muncul pesan koneksi gagal gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang itu bagaimana cara membuat database. Nah, cara membuat database ya di sini tinggal buat databasenya namanya apa. Nah, di sini bisa dibuat namanya lalu create. Nah, nanti kan sudah ada di sini. Gimana ini? Nah, contoh kayak gini. Nah, saya sudah membuat sebelumnya tabelnya ya ini mahasiswa, lalu strukturnya kayak gini. Nah, ada NIM Farsana 20, nama MAS, lalu prodi, alamat Islamin, lalu nomor HP. Itu teman-teman. Lanjut kita menjelaskan tentang yaitu data diri. Nah, file ini berfungsi untuk menampilkan from input data mahasiswa sekaligus menampilkan data yang ada di database. Di bagian awal, file kita memanggil koneksi database lah. Contohnya ini, include koneksi. Kalau tidak ada ini ya percuma, nggak akan bisa gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada form action dengan proses simpan PHP method post name form input. Nah, ini artinya ketika tombol simpan ditekan, maka data dari form akan dikirim ke file
proses PHP nanti akan masuk ke sini ya. Nah, untuk diproses. Oke, gitu teman-teman. Nah, selain itu pada halaman ini juga terdapat tabel yang menampilkan data mahasiswa yang sudah tersimpan di database. Nah, menggunakan query select. Lah, contohnya codingannya kayak gini, teman-teman. Nah, data MySQL query connection select for mahasiswa gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita membahas tentang proses simpan. Nah, untuk proses simpan untuk ini berfungsi untuk menyimpan data dari from ke dalam database. Oke. Nah, pertama kita memanggil koneksi. Pastinya jangan lupa ini include koneksi.php lah. Lalu kemudian mengambil data dari from. Nah, kayak gini, ada name, post name. Lah, nama sama dengan post nama. Berarti dia mengambil di nama gitu. Prodi mengambil di prodi gitu, teman-teman. Lalu kemudian insert itu mahasiswa. Nah, values nama nim nama prodi alamat JK dan HP. Nah, query insert ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel mahasiswa gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tentang edit.php. Nah, dan edit.php ini digunakan ketika user ingin mengubah data mahasiswa yang sudah ada. Ketika tombol edit ditekan pada tabel, maka program akan membuka halaman edit.php yang menampilkan data lama di dalam form. Nah, biasanya menggunakan query. Bentar, teman-teman, mana ya? Nah, ini query-nya. Select bintang from mahasiswa where name. Nah, gitu teman-teman. Nah, nah, query ini digunakan untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan ID yang dipilih. Gitu. Nah, selanjutnya saya menjelaskan proses editnya ya. Tadi kan sudah edit.php. Nah, nah proses proses edit.php ini berfungsi untuk menyimpan perubahan data yang sudah diedit oleh user. Nah, query-nya bisa dilihat kayak gini. Jangan lupa ini harus ada include koneksi.php ya. Bisa dilihat ini query saya. Oke. Nah, query update ini digunakan untuk memperbarui data mahasiswa di database berdasarkan ID yang dipilih. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita membahas proses hapus.php. Oke. Nah, ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari database. Lah, yang query yang digunakan itu ini delete from mahasiswa where name. Nah, gitu teman-teman. Lalu penjelasan ini itu menghapus data mahasiswa berdasarkan ID yang dipilih. Jadi nanti yang mau dihapus yang mana gitu. Nah, ini NIM-nya berapa? 240, 20, 10, 80. Nah, ini namanya siapa? Zainal Abidin. Lalu prodinya apa? Sistem informasi. Alamat Markawang. Lalu jenisnya apa? Laki-laki. Nomornya berapa? Baca lalu simpan. Nah, dia akan menampil di sini kan.
Bisa dilihat juga di sini. Kita refresh dulu. Oke. Di sini sudah menampilkan yaitu 240, 20, 10, 80 Zainal Abidin. Sistem informasi Merkawang laki-laki, ini nomor HP-nya. Oke, selanjutnya gimana sih caranya edit ya? Kita tekan saja di sini edit. Nah, sini sudah menampilkan gini datanya. Jadi tinggal diedit gitu, NIM-nya diganti nggak apa-apa, atau nama atau NIM-nya diganti gitu. Lalu tekan tombol edit gitu saja. Selanjutnya kembalikan. Nah, kembali ke data diri gitu. Tadi kan alamatnya kayak di location dot data diri, jadi dia akan masuk ke, kalau di klik kembali ya kembalinya ke lokasi data diri gitu. Nah, kalau ingin menghapus ya tinggal hapus saja. Nah, ini apakah Anda yakin ini menghapus data tersebut? Ya, oke. Udah tinggal hapus lah, sudah hilang gini. Oke, itu saja. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan ya, perbedaan PHP 5 MySQL dan PHP 7 MySQLi. Nah, pada PHP versi lama seperti PHP 5 biasanya digunakan fungsi seperti MySQL Connect. Nah, namun fungsi ini sekarang sudah atau tidak digunakan lagi karena dianggap kurang aman dan tidak dikembangkan lagi. Sedangkan pada PHP versi yang lebih baru seperti PHP 7 digunakan MySQLi atau MySQL Improved. Nah, beberapa kelebihan MySQLi antara lain, nah itu lebih aman, lebih cepat, nah, mendukung preferred statement, lalu lebih cocok untuk mengembangkan aplikasi modern gitu. Nah, pada pemrograman yang saya buat ini saya menggunakan MySQLi karena lebih kompatibel dengan PHP versi terbaru gitu teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada program ini kita telah membuat root sederhana menggunakan PHP dan MySQLi yang meliputi menambahkan data, menampilkan data, mengedit data, dan menghapus data. Nah, semoga penjelasan ini dapat membantu memahami bagaimana cara kerja root menggunakan PHP. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dupriya Solo.